Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Oke, bareng-bareng biqaulina alhamdulillah. Karena pada malam hari ini malam yang pertama di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan buktinya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sebagai bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni bulan Ramadan. Alhamdulillah. Kemudian saking pentingnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa full 30 hari. Mudah-mudahan puasa tahun ini adalah puasa yang terbaik. Puasa yang terbaik untuk kita. Karena apa? Karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaannya kepada kita, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beribadah, yang mengamalkan amaliyah wajib maupun sunnah, saking utamanya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman Islam kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi, merahmati kumpulnya kita pada malam hari ini. Amin Allahumma amin.
Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari pada malam hari ini kita niatkan yang pertama. Pada malam hari ini kita niatkan mengaji. Minimal kita ngaji pada malam hari ini yaitu kitab Lubabul Hadis. Kalau di kalian namanya apa ya? Tangkihul Awal. Nanti kita bacanya yang matanya aja biar cepat ya. Ya, biar cepat. Yang pinggirnya boleh nanti kita mulai karena tahun kemarin sudah kita mulai, tahun ini kita meneruskan. Oke. Yang sudah-sudah Ustadz bagian yang awal 20 yang awal hadis dan 20 yang akhir nanti disambung oleh Ustadz Fahmi. Tahun kemarin Ustadz sudah sampai kurang lebih halaman 21. Kita lanjut aja halaman 23, boleh dibuka. Halaman 23 tentang keutamaan puasa. 23. Udah. Boleh dibuka halaman 23. Udah. 23 kan? Tentang puasa. Al-babu tsalits asyara. Udah. Fi fadilatis shaum. Udah belum? Udah ketemu? Udah ketemu? Jadi yang diartiin yang bagian pinggir aja. Yang matanya aja, matan yang pinggir. Oh, yang pinggir, ya. Ya. Nanti keterangannya Ustadz ambil yang di sarahnya. Oke, baik, sebelum kita mulai, mari kita kirim Fatihah buat al-muallif hadzal kitab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi, merahmati kita ngaji kitab ini. Mudah-mudahan berkahnya kitab ini kita minimal bisa mengamalkan. Ya, amin. Amin. Mari al-hadiyah wa 'ala kulli niyatin salihah bila hadza bin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Usul kitab al-muallif Arya al-Sunnah Imam Allah ta'ala fa'alanihi wa bi ulumihi wa bi darhami. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Deh. Yang lain boleh dibuka. Al-babu tsalitsu asyara. Udah. Al-babu ats-tsalitsu asyara fi fadilatis shaumi. Bab ini kita melanjutkan bab yang ke-13 fi fadilatis shaumi, tentang keutamaan puasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa anna ajzi bihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya bahwasanya as-saum
puasa. Kata Allah puasa yaitu puasa Ramadan li, itu bagiku kata Allah. Wa ana, dan aku Allah ajzi, yang akan membalas. Wa ana ajzi bihi, dan kata Allah aku yang akan membalas puasanya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan puasa yang kita kerjakan mulai esok hari, ya. Allah akan balas yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan. Jadi kalau Allah janji pasti tepat. Beda sama kita. Maka kita harus yakin, karena kunci adalah harus iman, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka pada bulan puasa ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa yang kita kerjakan, yakni puasa Ramadan, langsung Allah akan balas dengan balasan yang luar biasa, mudah-mudahan. Ya, yang puasa yang kita kerjakan nanti mulai tanggal besok sampai 30 hari insyaallah. Tapi tahun ini cuma 29, mudah-mudahan Allah kuatkan. Amin Allahumma amin Allahumma. Tapi untuk mendapatkan puasa yang luar biasa, pahala puasa yang luar biasa, dan kita harus tahu, ya, ilmunya puasa. Maka kalau ada orang yang mengajarkan amalia yang wajib tanpa ilmu, maka boro-boro ilmunya diterima, tolak iya, nggak diteri. Dalilnya mana? Al ilmu bi ghairi ilmin, al amalu bi ghairi ilmin, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi amalan-amalan kita yang kerjakan termasuk puasa nanti, ketika puasa itu tidak didasari dengan ilmu, maka puasa tersebut tidak, artinya ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Maka percuma, artinya apa? Sia-sia. Maka kita harus ketahui dulu syarat dan rukun puasa itu. Mulai sekarang boleh dibuka kitabnya tuh, syarat-syarat rukun puasa, kemudian perkara yang membatalkan puasa, sunah-sunah puasa dipelajari, ya. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Lanjut, wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan berkata sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani yafrahu bihima, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisaimi,
Bagi orang yang puasa, farhatani akan mendapat dua kegembiraan. Apa itu kegembiraan? Kebahagiaan. Yafrahu bihima. Yang pertama, kegembiraan tersebut adalah farhatun inda iftari, yakni saat ia berbuka puasa. Wa farhatun yang kedua, kebahagiaan atau kegembiraan yang kedua adalah inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Tuhannya, yakni kelak di hari kiamat. Oke. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi maka orang yang berpuasa, ya, khususnya puasa wajib. Jadi puasa yang kita lakukan itu kurang lebih berapa jam? 13 jam, dari jam 4:30 sampai jam 6. Berapa itu? Dari jam 5 sampai jam 6, kurang lebih 13 jam kita berpuasa. Luar biasa ya. Kita nahan lapar, kita nahan haus, kita nahan nafsu kita. Dan maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa yang pertama, bayangin kenapa kita bahagia? Coba bayangin, kita udah nahan lapar dari pagi sampai sore. Coba hidangan apapun sudah siap untuk disantap. Siapa yang gak bahagia? Ya jelas dia adalah orang yang kurang bersyukur, ya. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama farhatun inda iftarihi, yang kedua farhatun inda liqa'i rabbih. Oke, yang kedua pertanyaannya, dengerin. Kata Nabi, semua umat Nabi Muhammad bakal masuk surga. Kita bakal masuk surga gak? Woi, kita bakal masuk surga gak? Tapi pertanyaannya, dengerin. Kalau udah masuk surga, kita bisa gak mencicipi makanan hidangan surga? Bisa gak? Woi, bisa gak? Bisa gak? Bisa. Tapi ini dengerin, semua orang bisa masuk surga, bisa menikmati kenikmatan surga. Tapi ingat, belum tentu orang yang masuk surga bisa ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin. Pengen tahu kenapa dia nggak bisa ketemu sama Allah? Woi, pengen tahu nggak? Dia masuk surga, dia menikmatin kenikmatan yang ada di surga, tapi dia nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa alasannya? Dengerin, hati-hati ya. Kalian jadi santri, jadi guru, nanti kelak jadi kiai, ya. Kalau hati kalian masih punya, maaf, iri hati, dengki, apalagi hasud dan sebagainya, itu diantaranya kalian nggak bakal bisa ketemu Allah di surga. Makanya dari sekarang mari tata hati kita, jangan sampai kita punya sifat iri, hasud, dengki, apalagi penyakit hati kita singkirkan. Karena apa? Allah gak suka. Walaupun kita dijamin surga, masuk surga, menikmatin kenikmatan surga, tapi gak bisa bertemu sama Allah. Ibarat maaf, ibarat maaf, kagak ada rasanya, kagak ada rasanya. Maka Rasul mengingatkan kepada kita, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan ketika ketemu Allah di dunianya, harus siap menjaga hati.
Woi, siap jaga hati. Siap jaga hati. Siap jaga hati gak? Jangan sampai kita punya sifat iri, sifat hasud, apa lagi? Sifat sombong, apa lagi? Woi, sifat ria, sifat ujub, sifat yang jelek-jelek itu jangan sampai menempel di dalam hati kita. Mudah-mudahan pada malam hari pertama ini Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-khulufu fami shaim. Al-khulufu fami shaim ya. Al-khulufu fami shaimi, langsung aja. Atyabu indallahi min rihil miski. Kelas. Okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khulu fami shaim. Al-khulufu fami shaim, sungguh berubahnya bau mulut, mulut as-shaimi, orang yang berpuasa. Atyabu, menurut Allah Subhanahu, atyabu lebih wangi, lebih harum. Indallah, menurut Allah, min rihil miski, daripada baunya minyak misik. Jadi kalian kagak usah khawatir, kagak usah malu kalau lagi puasa aromanya bau, aromanya bau menurut manusia, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala harum baunya. Masya Allah, harumnya gak cuman abal-abal, harumnya melebihi min rihil mis, yaitu melebihi baunya minyak misik. Artinya apa? Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum menurut Allah daripada bau minyak misik menurut kita. Menurut kita. Mudah-mudahan di samping besok ke kita puasa, mulai itu ya ada bau-bau, gak cuman bau, tapi di situ kita isi dengan tadarus Al-Quran, dengan zikir kepada Allah, memperbanyak amalan saleh. Hati-hati ya, dengerin hati-hati. Jadi yang dilipat gandakan kita ketika di bulan puasa ini bukan cuman hasanat doang, tapi sayiat juga hati dilipat gandakan. Hati walaupun Rasul pernah bersabda, setan-setan dibelenggu, di bulan puasa. Surga dibuka, neraka ditutup. Tapi hati-hati, ternyata yang bisa mengendalikan, yang bisa memprediksi bahwasanya surga kita dibuka, neraka ditutup bukan siapa-siapa tapi diri kita. Kalau gak percaya dengerin. Banyak gak bulan puasa ada aja orang yang gak puasa, banyak gak? Banyak gak? Berarti setannya di mana itu? Setannya di mana? Di diri orang itu. Oke? Bukan setannya dibelenggu, tapi setan itu di dalam diri kita. Maka
Lebih etisnya lagi, ketika kita berpuasa mampu menjaga di samping yang membatalkan puasa, juga mampu menjaga dari perkara-perkara yang menggugurkan pahala puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita. Amin. Allahumma amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ghanimati al baridati qalu ya Rasulullah wa ma al-ghibatu al-ghanimatul baridah wa ma al-ghanimatul baridatu qala as-sawmu fi syita'i al-ghanimatu al-baridatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum, tekunilah, tekun bil ghanimati al baridah. Apa itu al ghanimatil baridah? Jarahan yang didapat tanpa susah payah. Jarahan, tahu jarahan? Woi, tahu jarahan nggak? Sitaan jarah, dijarah. Jadi kalau ada apa namanya, contoh ada musibah tuh, ada mobil truk oleng guling gitu loh, maka orang-orang yang yang nggak berilmu pasti dijarah tuh, isinya betul minyak pada geletakan, pada sembarangan, itu namanya jarah ya. Tapi itu perbuatan tercela, jangan dijarah, itu punya orang. Oke. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tekunilah al-bil ghanimatil baridah, yaitu jarahan yang didapat tanpa susah payah. Kemudian qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Nabi, yang dimaksud ghanimatul baridah itu apa Rasul? Wa ma al-ghanimatul baridah? Ya Rasul, apa itu ghanimah baridah ya Rasul? Kata Rasul jawab, qala as-sawmu fi syita'i al-ghanimatul baridah, yaitu puasa di musim dingin. Nah, sekarang di hujan-hujan nih ya. Kalau puasa jangan malah tidur. Kalau lagi hujan-hujan nih jangan tidur, jangan banyak tidur. Kita disuruh alaikum, tekunilah jarahan. Artinya apa? Jangan buat tidur. Kalau puasa-puasa hujan itu jangan dibuat tidur, tapi jarahlah pahala yang sebanyak-banyaknya. Jangan malah tidur ya, tapi carilah pahala yang sebanyak-banyaknya, karena di bulan ini semua amalan kebaikan khususnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi. Terus itu karena jam 10 ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman min Ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara fa idza tamma Ramadhanu la yuktabu alaihi dzambun
ilal haulil akhari wa in mata qabla ramadana akhara jaa yaumal qiyamati wa laisa alaihi zanbun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauman min Ramadana." Barang siapa berpuasa satu hari dari bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka diampunilah dosanya, maksudnya dosa min dambihi, dosa kecil-kecilnya, dosa-dosa kecil yang terdahulu, wa ma ta'akhara, dan yang akan datang kemudian, ya. Faidah tamma, ketika sempurna Ramadan, bulan Ramadan, la yuktabu, artinya ketika bulan Ramadan telah genap. Nih, pertama itu sempurna berarti berapa hari? Kalau sekarang 29, genepnya berarti pas full 30 hari. La yuktabu alaihi dzambun, maka dosanya tidak ditulis. Ilal haulil akhari, sampai tahun berikutnya. Bayangin. Jadi kalau kita puasa full 30 hari, dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil kita, ya, sampai tahun yang akan datang Allah Subhanahu wa taala ampuni. Masya Allah, alhamdulillah. Fa in mata qabla Ramadan akhara, kemudian jika kita mati qabla Ramadan, sebelum bulan Ramadan, artinya bulan Ramadan sebelum Ramadan akhara, berikutnya. Jadi tahun ini tahun berapa? 2024. Setelah kita selesai puasa 30 full Ramadan, habis itu kan baru lebaran Syawal. Jadi sebelum Ramadan 2025 datang, kita meninggal dunia, ja'a, datang yaumal qiyamah, walaisa alaihi dzambun, maka kelak di hari kiamat kita semua tanpa ada dosa. Alhamdulillah. Artinya dosa-dosa yang hubungannya langsung ke Allah. Hablum minal. Jadi dosa kita, kalau kita mau puasa full 30 hari, dosa-dosa kecil kita yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala langsung Allah ampuni. Ya, selama setahun hari ini yang sudah kita lakukan maupun yang akan datang, Allah Subhanahu wa taala ampuni. Tapi kalau dosa hubungannya hablum minan nas, itu urusannya kalian sama teman kalian, sama orang tua kalian, sama guru kalian. Makanya minta ampun, minta maaf dulu. Oke, minta maaf. Ya, di sini yang disebut puasa Ramadan yang berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita tutup, mari ya, kita besok lanjut. Sebelum itu kita baca Allahul Kafi.
Baik, semuanya baca Allahul Kafi. Likulil kafi. Rabbi ba'ana bima 'allamtana. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.